Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah satu perjumpaan kita yang sungguh sangat menyenangkan di tengah musim yang tidak menyenangkan. Saat ini kita akan bersama-sama menggumuli satu tema dari firman Tuhan, yaitu Setya ing saben mangsa. Tema ini berada dalam bahasa Jawa yang berarti setia di setiap musim. Saudaraku, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sedang mengalami musim yang secara manusiawi tidak menyenangkan, di mana setiap kita boleh mengalami efek atau imbas dari musim infeksi oleh COVID-19. Jika dilihat secara alami, kita mengalami musim dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kering. Sementara di belahan dunia yang lain boleh mengalami musim dingin dan juga musim gugur. Lalu jika kita melihat sepanjang perubahan musim, ada beberapa jenis makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa mengalami gangguan. Dari tumbuhan misalnya kita melihat ada sansevieria atau lidah mertua, satu tanaman yang bertahan pada saat kering maupun hujan. Demikian juga tanaman bougainville yang juga bertahan pada saat musim kering maupun hujan. Bahkan di dalam musim kering berbunga lebih indah daripada musim hujan. Berikutnya ada tanaman yang bertahan di dalam lingkungan kering yang sangat ekstrim, yaitu sukulen atau kaktus. Dari dunia hewan, sampai saat ini ditemukan bahwa ada 11.465 spesies yang bertahan hidup sejak dunia diciptakan. Dan berdasarkan penelitian bahwa spesies yang bertahan adalah spesies Homo euphorum, yaitu hewan-hewan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, yaitu burung dan mamalia. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita dihadapkan pada musim yang tidak menguntungkan, dan saat ini mahasiswa FSM juga menghadapi imbas dari musim tersebut, di mana kampus kita harus melaksanakan lockdown untuk beberapa waktu. Mari kita lihat firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang terkasih, dari firman ini kita mendapat bekal bahwa tidak ada musim yang tidak pernah berakhir. Musim yang kita alami pasti akan berakhir. Siapa yang mengakhiri adalah Tuhan sendiri. Dan kewajiban kita, seperti tanaman, seperti hewan, kita senantiasa bertahan di dalam musim ini. Berikutnya, kita melihat dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dari Yesaya 43 ayat 2 di sini jelas bahwa pada saat kita melalui musim yang tidak menguntungkan, maka Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan dari sini kita melihat betapa setianya Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat beberapa tokoh Alkitab yang di dalam perjalanan iman mereka mengalami musim yang tidak menguntungkan. Yang pertama kita melihat Yusuf. Yusuf adalah seorang anak Tuhan yang boleh mengalami musim yang benar-benar tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan di dalam kehidupannya. Ia dibuang oleh saudara-saudaranya
dan dia masuk ke negeri yang benar-benar asing bagi dia, tetapi kesetiaannya membuat Tuhan terus memberkatinya, bahkan menjadikan dia penolong bagi seluruh keluarganya. Demikian pula ketika kehidupan bangsa Israel di tanah Gosen, saat Paskah pertama kali di mana anak-anak sulung dari bangsa Mesir mendapatkan kematian, maka Tuhan melindungi seluruh umat yang dikasihinya dengan menyelamatkan anak-anak sulung. Berikutnya kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika di padang gurun, Tuhan masih setia kepada mereka, memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dengan begitu mereka tidak akan pernah merasakan panas yang menyengat di padang gurun ataupun dingin yang benar-benar membuat menusuk tulang mereka karena perlindungan. Berikutnya kita akan melihat seorang hamba Tuhan yang setia, Ayub. Di dalam masalah yang boleh hampir di dalam kehidupannya, maka Ayub memilih untuk setia. Dan sebagai gantinya Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa bagi kehidupannya, yaitu pengganti dari seluruh harta dan anak-anak yang sudah diambil oleh Tuhan. Berikutnya di dalam Ibrani 11 kita melihat bagaimana Abraham, Daud, dan Nuh tetap setia kepada Tuhan, sehingga mereka memperoleh jawaban, memperoleh pengganti dari seluruh kesetiaan mereka. Mari kita melihat bagian lain dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 37. 2 Raja-Raja 17 ayat 37. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Firman ini jelas memberikan petunjuk bagi kita bahwa di dalam musim yang tidak menyenangkan, Allah ingin kita tetap setia dan jangan berubah atau berbalik kepada Allah-Allah lain. Karena seperti Allah menyertai bangsa Israel waktu itu, Dia juga akan setia menyertai kita di dalam musim yang tidak menguntungkan. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana aplikasi firman ini di dalam kehidupan kita saat ini. COVID-19 bukan perkara yang mudah, tetapi satu hal yang akan diberikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan adalah proteksi yang baik. Dengan satu syarat, kita setia pada setiap musim kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.